selamat datang di Leaders on Leaders. Senang banget kali ini CXO Media mengadakan diskusi mengenai perkembangan industri yang lagi happening banget di Indonesia, yaitu industri e-sport. Bersama dengan gue Bro Pasta, dan kita perkenalkan juga para narasumber kita di sini atau guest star kita yang sudah hadir. Yang pertama yang diperkenalkan adalah Bapak Agung Caniago, selaku Head of E-sport dari PUBG Mobile Indonesia. Halo Pak Agung. Halo Pasta, gue Agung dari Head of E-sport PUBG Mobile Indonesia. Yes, dan berikutnya ada Bapak Gary Ongko selaku CEO dari Boom Esport. Halo Pak halo. Gary. Halo semua. Terus di sebelah kiri saya ada Mas Ibnu. Thank you Pasta, halo. Ketua dari IESPA ya Mas Ibnu ya? Ya, siap. Terus ada Queenie juga sebagai atlet dari RRQ. Halo Queenie. Sebenarnya sekarang semenarik apa sih sampai anak muda tuh sekarang kalau ditanya, lu mau jadi apa sekarang? Maunya jadi atlet e-sports gitu. Lo ntar gede mau ngapain? Mau bikin tim e-sports gitu dan segala macam. Makanya e-sport ini bener-bener happening banget lah untuk ya kurang lebih mungkin 2 tahun 3 tahun lah untuk perkembangannya yang paling pesat banget di Indonesia gitu. Dan sebenarnya kan kalau kita ngomongin e-sport ya, ini kan industri yang masih baru gitu. Dan kalau kita lihat sekarang kan perkembangannya lebih ke arah game-game mobile. Kalau zaman dulu kan kita masih ngelihat game-game PC, mungkin dari Gary yang dulu bener-bener nge-build banget dan ngikutin perkembangan e-sportnya dari bikin tim Dota 2, CSGO dan segala macemnya gitu. Dan sekarang juga udah banyak banget turnamen-turnamen yang ada di Indonesia. Dari zaman dulu yang mulai game-game PC doang, tapi sekarang udah mulai sampai di game-game mobile. Yang dulu aksesnya cuma bisa didatengin ke warnet, atau kita modalnya agak sedikit banyak karena harus nge-build PC dan segala macam. Sekarang udah lebih fleksibel lah untuk kita pergunakan dan kita mainkan di mana-mana. Malah sekarang jadi apa ya, bisa dibilang jadi budaya kali ya. Kalau zaman dulu kan ini nggak sih, mungkin dari Pak Agung, Gary, Mas Ibnu sama Queenie ngerasain ya, kalau zaman dulu itu misal pulang kantor atau pulang sekolah, ngapain nih kita? Main bola dulu. Kalau sekarang mau pulang kantor, Mabar. Mobile Legends dulu lah, PUBG Mobile dulu lah, Free Fire dulu lah. Jadi emang udah ini banget kan. Transformasi digital. Nah itu dia, transformasi digital. Apalagi kalau dilihat sekarang ya, supportnya pemerintah kan di e-sport udah makin banyak banget lah ya. Udah bisa dibilang kalau dulu itu kita semuanya dari swasta, kalau sekarang pemerintah udah mulai support di acara PON. Bahkan dalam waktu dekat nanti ada SEA Games ya Mas Ibnu ya. Games. Asian Games juga dan World game-game yang Championship. masuk juga itu. World Championship jangan Yes, lupa. World Championship-nya Kita hosting. juga di Bali, benar ya? Iya, kita di Desember ya, Bali. maksudnya? Ya? Desember ya? Desember kita menang bidding dari 3 negara. 3 negara tuh yang bidding mana gitu Mas Ibnu? Kazakhstan sama Romania. Kazakhstan, Romania sama Indonesia tuh berarti. Indonesia yang terpilih. Indonesia Gokil, Bali. Itu yang menandakan perkembangan e-sport di Indonesia itu udah benar-benar besar banget lah, benar-benar konsisten banget, bisa dibilang ya 2 sampai 3, sebenarnya kalau dilihat-lihat 4 tahunan kayaknya ya. Mungkin Gary ya, 4 tahunan mungkin perkembangan e-sportnya. Ya. Karena ngerasain 5 banget. tahun lah, 2018 lah ya kali. Iya. Pas bener-bener meroket. sebagai generasi awal kan. Generasi Benar. awal, Ini ya. opennya sebenarnya sih. Open pelopor akhirnya bisa ada tim e-sport yang banyak termasuk dari Boom Iya. Boom e-sport kan sekarang. Godfather. Ini kalau Godfather kayaknya yang merasa tersaingi banyak. RRQ, segala macamnya. Udah makin banyak lah. Gue waktu itu bikin Desember 2016, tuh bisa 2017 lah. Iya. Itu cuma ada RRQ sama EVOS tuh kayak lumayan gampang lah. Maksudnya kontrak. Maksudnya kontrak masih murah. Tim. Harga backout gak semahal sekarang. Iya, gitu. Tim UMR nggak tuh Gary? nggak ada kontrak apa? UMR. Enggak, UMR di bawah UMR. Udah UMR lebih murah di bawah UMR. Ini fun fact ya. Kalau zaman dulu ya, ini koreksi kalau gue Bener. salah kok. Zaman dulu tuh player nggak dibayar pakai duit kan ya. Lu kasih Bener. gaming gear Billing. satu set juga sama billing mereka Atau udah seneng ya. billing gratis Tuh, ya. bener. Jadi dulu tuh Udah seneng. jadi dulu zaman dulu tuh kalau tim pro kayak Dota 2 atau CS lah gitu zaman 2017 tuh cuman kayak sponsornya kayak mungkin sama warnet gitu ya. Benar. Kayak TNC gitu sama Dota kan kayak warnet. Ya di sponsor billing aja, lu main gratis gak bayar billing gitu kan. Dulu tuh setahu gua, Iya. lu bawa tas gaming itu, Iya. isinya keyboard semua lengkap tuh udah paling keren di situ. Iya, Udah iya. paling keren di situ. Jadi gue waktu itu cuman ya cukup sewa tempat, kasih PC. Siapa yang ganggu gue? Pasti. Lah tempat tinggal ada PC. Pasti. PC bagus ya kan bukan PC warna. Sama Dulu dulu hadiah juga nggak berbentuk uang. Ya. Di Benar. warnet kan kadang ada hadiahnya mouse, headset, zaman dulu. Benar. Betul. Nggak kayak sekarang ya yang hadiahnya bisa sampai 30 Wah, juta. miliar, fantastis. Penghasilannya bisa triliunan segala Iya. macem. Malah kan kalau nggak salah tuh sekarang player-player Dota sih kayak Sever dia masuk termasuk menjadi salah satu player dengan penghasilan tertinggi e-sport di Indonesia. Itu buat dari PC-nya. Terus kalau dari game mobile mungkin kebanyakan anak-anak BTR kali ya, kayak Iya, Zuxi, Zuxi, Ryzen. Sekarang kan emang
konsistensinya mereka Di untuk internasional trofinya level mereka lah. internasional juga Udah juga juara. bagus banget kan. Jadi ya ibaratnya bener-bener membangun banget lah untuk industri kreatif di Indonesia ini Iya, juga. betul. Itu udah masuk berarti ya dapat support langsung dari Betul. Jadi pemerintah kalau dari di e-sports ini kan lintas kementerian ya. Dari segi olahraganya di Kemenpora, dari segi ekosistemnya ada di Kemenparekraf karena ini masuk ke dalam ekonomi kreatif. Oke. Support pemerintah sejauh ini udah sampai mana sih Mas Imran? Untuk segi olahraga ya, untuk di sportsnya sendiri sekarang ini kalau kita boleh tahu, kalau misalnya biasanya ya di multi event internasional paling banyak diberangkatin olahraga apa sih? Sepak bola, Iya. basket. Volley. Ini sejarah bulu kali ini, tangkis. e-sports adalah yang diberangkatkan paling banyak. Paling banyak ya. Atletnya. Atletnya 38 atlet. 38 atlet dari Sedangkan e-sport. untuk sepak bola 20, basket sekian juga. Wah, gokil. Jadi ini benar-benar menurut gua salah satu ya support pemerintah ya. Benar-benar. Tapi kan ini juga berdasarkan perkembangan e-sport lah. Kalau tadi mungkin Mas Ibnu dari sudut pandang sebagai orang pemerintahnya juga lah, perwakilan dari IESPA-nya. Nah, kalau dari Pak Agung sama Ko Geri, kan Pak Agung sebagai publisher juga, nanggepin perkembangan e-sport di Indonesia ini sekarang kayak gimana Pak Agung? Sebenarnya perkembangan e-sportnya sangat positif ya. Jadi kayak sekarang tuh e-sports bukan lagi kalau kalian gabut main game. Yap. Tapi sekarang e-sports itu udah menjadi profesi. Dimana kalian main sambil dibayar dan benar-benar profesional. Kalian ngikutin turnamen-turnamen dari kelas nasional sampai pun kelas internasional. Oke. Jadi levelnya itu udah berkembang sangat pesat. Nggak cuma di Indonesia. Contohnya kayak PUBG Mobile, Indonesia udah sampai juara. Di sana kayak player-playernya itu udah lebih dari artis istilahnya. Iya. Betul. Jadi secara industri nggak cuma dari atletnya aja yang berkembang, tapi secara finansial untuk pro playernya juga profesionalnya juga Dan itu juga berkembang banget didukung oleh dukungan dari pemerintah Yap. dan juga dukungan dari gadget yang sekarang semakin canggih serta kecepatan internet lah yang dimana sekarang udah ada 5G juga. Oke. Jadi main dimanapun stable lah. Kalau dari Ko Geri gimana? Kan Ko Geri bisa dibilang juga wadah pertama nih buat Godfather. para tetap Godfather, oke. Godfather-nya atlet-atlet atau profesional player di Indonesia nih. Punya tim. juga loh, pengurus Pengurus juga juga loh, benar pengurus di juga. organisasi juga. Kalau dari gue sih, mungkin kalau awal-awal gitu kayak kita ngomong 2017 lagi kan kayak mungkin e-sport tuh baru banget. Terus kayak kalau kita bilang, anggaplah anak-anak muda yang 2017 mungkin 18 gitu kan, kayak gue mau jadi pro player gitu. Kan pasti orang tua kayak negatif image. Yes. Nggak usah main Iya. game. Gitu. Cuma kayak sekarang mungkin ya 4-5 tahun kemudian dengan prestasi BTR, bantuan publisher, bantuan Boom pemerintah, juga. maksudnya kan ya kayak jadi legit gitu kan, jadi legitimasi finansial juga maksudnya karir yang legit gitu kan, penghasilan juga lumayan wah gitu, Sangat bisa wah wah, sih. bisa sangat wah. Jadi kayak lebih open gitu loh kan. Terus mungkin ya kayak orang kayak gue yang kayak lebih berumur sekarang udah berkeluarga. Godfather. Bener. Jadi kan kayak gue dari istilahnya entusias udah jadi Godfather nih sekarang 2022. Jadi kayak lebih open sih ke e-sports gitu kan, kayak mungkin digital transformation gitu. Kita sekarang semua lebih open. Anak-anak juga mungkin kayak, maksudnya menurut gue kayak gue pas kecil juga ya sering ke orang tua gue kan kayak nih Pim mau ke warnet mau latihan mau jadi pro player, cuman ya di 2002 gitu kan orang tua gue kayak lu ngapain lu main game gitu. Iya dong. Benar, iya. Kalau sekarang kan kayak Pak, Ma aku mau latihan PUBG M mau jadi Zuxi dapat 2-3 M gitu kan. Silakan gitu kan. Jadi Orang tua harus denger tuh ya. Iya. Jadi itu sih yang gue lihat kayak mungkin dari 4-5 tahun, karena awal-awal gue ngeliat tuh kayak setiap kali mau sering gitu di Boom. Kalau kita mau kontrak pemain pro player atau gimana tuh kita harus ngomong ke orang tuanya. Oke, itu yang dideketin pertama pasti Itu. orang tuanya juga. Player kan ya maksudnya player pasti mau dong join. Oke. Cuma kadang-kadang kan kayak ya ada urusan kuliah atau apa gitu kan, harus pause dan lain-lain. Nah itu gue harus nelfon ke orang tuanya. Nah kalau sekarang lebih ke arah ya les, I have to call les lagi nih. Udah lebih sangat aja. Yang dibilang Ko Geri ini sebenarnya ya salah satu tugas dari kita ya, karena ini kan masuk ke dalam sosialisasi. Oke. Sedangkan gue selalu bilang bahwa milenial sama kolonial ini selalu berbeda. Oke. Mindset kolonial ini masih belum bisa menerima digital transformation tadi. Iya. Nah makanya kalau gue bilang memang pertama sosialisasi, terus abis itu edukasi, dan memang harus pembuktian. Oke. Kalau mereka nggak pembuktian, itu memang kadang-kadang susah menerima orang-orang tua, bener nggak? Bener. Kadang-kadang anak-anaknya belum ada prestasinya gitu. Ah lu ngapain sih? Iya, Karena ini yang selalu gue bilang,
berkali-kali gue bilang, game ini dari rekreasi, sekarang udah jadi prestasi sama profesi. Nah ini yang transisi nih yang memang agak, ya PR lah gitu lah, bareng-bareng semuanya. Kita tadi ngebahas kayak kalau Gary bilang pembuktiannya segala macam menjelaskan ke orang tuanya. Kita tanya ke pelakunya, gimana Queenie cara meyakinkan orang tua untuk masuk ke industri e-sport seperti apa? Jujur susah sih, sebenarnya susah. Apalagi aku cewek kan ya. Waktu itu kayak dipandangnya kayak, kamu cewek ngapain main Mobile Legends mulu, kayak main game mulu, nggak ngabis-ngabisin waktu lagi. Apalagi kamu cewek gitu kan. Udah kayak cowok aja kan, tapi kan kayak ya emang ngerasa punya potensi main game gitu loh. Tapi waktu itu aku pertama-tama itu karena suka main-main game, jadi join streaming gitu kan, live streaming. Akhirnya dari live streaming itu kayak menghasilkan dan akhirnya buktiin lah ke orang tua. Aku dapat penghasilan loh dari live streaming, aku bisa bayarin ini sendiri gitu-gitu segala macem. Banyak pembuktian gitu dan akhirnya kayak baru disetujuin, oh ya udah deh, gue lepas deh nih. Gak apa lah kamu main game. Kayak buktiin gitu loh. Langsung ngasih pembuktian buktiin. aja. Emang Emang harus action tuh ya. Susah banget. Kalau sekarang pembuktiannya lebih bisa terlihat lah dengan kayak streaming kayak Queenie segala macem gitu. Nah terus kalau dari lo sendiri nih, kalau kan berarti ngelihat potensi e-sport ini, ada pandangan gak sih ke depannya kayak gimana sampai akhirnya yang tadinya gua tahu Boom itu cuma satu divisi, sampai sekarang kan udah ada beberapa divisi gitu. Sudut pandang lo tentang perkembangan e-sport ini kayak gimana sebenarnya? Kayak meyakinkan orang-orang untuk oke, lu masuk Boom, lu bisa berkembang, lu bisa kasih something dan ngasih pembuktian buat orang tua gitu. Ya, buat gue sih perkembangan, I think a lot gara-gara juga ya mungkin the rise of mobile gaming ya. Karena pas gue bikin Boom kan gak ada namanya mobile game. Orang main game di HP tuh ya mungkin Candy Crush lah. Maksudnya gak e-sport gitu lah ya. Gamenya game. Ya game. Maksudnya you main game tapi bukan game yang kompetitif gitu kan. Nah terus kan mungkin di 2018, akhir 2018 mungkin Mobile Legends, AoV gitu-gitu kan keluar. Terus PUBG Mobile tahun berikutnya, Free Fire dan lain-lain. Jadi kayak dari mobile game terus kayak tadi Agung juga bilang kan kayak accessibility. Karena teknologi zaman sekarang tuh lu mau mungkin 2017 tuh masih ada HP yang gak smartphone. Sekarang semua sekarang HP udah smart ya? Semua tuh smartphone. Oh jadi ada pengkategorian smartphone, non-smartphone ya? Oh iya dong. Ya? Kayak mungkin lo main PUBG di HP zaman dulu kan. Game ular itu. Jadi kan ya accessibility di mana-mana gitu. Jadi this rise of games ya makanya mungkin viewer naik, yang peminat juga naik karena ya sekarang semua orang bisa mainin gitu. Dimana kayak ya sebenarnya lu bilang lah dulu kayak lu satu komputer sharing. Sekarang gue gak usah, semua orang di dunia tuh gak usah sharing. Udah karena masing-masing device lu tuh bisa main, bener kan? Iya benar. So I think menurut gue ya masa depannya yang jelas cerah gitu kan. Terus kalau kita mungkin ngomong PC gaming sedikit, kayak kalau buat gue ngeliat kan kayak e-sports ini yang juga unik buat gue tuh, kita gak usah main, kita mau tanding lawan orang tuh gak usah face to face gitu. Iya, gue gak usah ngurusin tiket, cari hotel, terbang online. Bener dong? Bener. Gue mau lawan Singapura, ayo lu online sini. Gue cari server, kita latihan, kita main tanding apa. Sewa pasta, streaming ke PES. Lu dari rumah juga bisa casting. Terus kan nanti gak sih kayak... Beda dengan orang profesional lah. Kalau lu sepak bola atau tanding sama siapa. Gue sempet inget zaman dulu malah mereka home away warnet kan? Iya. Iya kan? Bener, Jadi warnet... Main di warnet si A nih. Terus start Minggu depan gue ke gue. Iya bener. tukeran gitu. Ini maksud gue, ini juga mungkin unik kayak e-sport gitu ya. Kayak kita, gue ngelawan dunia tuh lebih gampang lah gitu. Kalau misalnya niat banget nih 2 jam beres gitu. Ya dong gue telepon dulu, lu telepon gue, kita setting server, masuk latihan, ya pasta lu streaming hari ini gini-gini. Beres gitu kan. Jadi menurut gue tuh itu juga suatu yang sangat unik hanya untuk e-sports. Ya kan? Dimana penonton juga maksudnya kita mau nonton tim A lawan tim B. Betul. Kalau kita ngomong bola, gue mau lihat Indo lawan Malaysia gitu. Gak bisa hari ini. Mungkin minggu depan juga susah harus ya dong urusan hotel dan lain gitu. E-sports, oke, minggu ini ayo beres kan, gue cari caster, minta room card dari beres gitu Ya, tetap di kontak ya. Buat room card ya. Dan itu juga harus dapat dukungan lah dari yang punya produk. Karena tanpa dia punya produk tuh kayak kita para audiens, para fans itu kadang nggak enak nontonnya kalau si yang punya produk ini nggak menampilkan dengan baik. Jadi kayak observernya dengan baik, kayak statistiknya dengan baik di show semua. Jadi standarisasi show-nya lah ya. Standarisasi show-nya udah baik, Juga bagus ada. banget betul. Oke. Nah tadi kalau Queen main dari zaman now banget nih, milenial banget langsung mobile, apa dulu sempat ngerasain game PC juga? Wah, game PC dulu, Dota 1. Dari Dota 1. dari Warcraft berarti? Iya, dari SMP lah. Dari Warcraft, dari Dota 1 main? Iya, Dota 1 main. Game PC yang pernah
Queenie mainin apa aja berarti? Aku cuma paling suka basis MOBA gitu sih, kayak Oh, Dota yang 1 MOBA. pindah Dota Ya, 2 ya. kan, Dota 1-nya hilang, Dota 2 kurang mendukung buat aku, jadi Oh, kurang mendukung. Mobile Legends. Jadi langsung dari Dota 1 nyobain Dota 2 kayak kurang mendukung Mobile Legends. Sebenarnya yang bikin kurang mendukungnya itu karena sinergisnya nggak ada sih. Oh, Iya. I Dan see. ini karena Aku marketing tuh- juga kali ya. Iya, iya, Karena iya, contohnya iya. dulu juga kan Pasta dari caster PC kan. Betul. Cuman memang dari yang punya produk Dotanya itu kan nggak benar-benar invest besar di Indonesia, akhirnya Pasta juga harus shifting Oh, ke game yang mendukung Betul. dia lah secara finansial. buat juga. survive ya. Betul. Karena kita butuh cinta. Cinta Atau gini ya. Cintanya di sini. Semuanya kerja pakai hati sama harus dapat penghasilan kan juga Iya. juga ini penting banget gitu. Tapi kalau yang gue mau nanya ke Pak Agung nih. Pak Agung kan kalau dilihat ya dari PUBG Mobile sendiri ini perkembangannya juga pesat gitu. Dari zaman dulu gitu setahu saya tuh nggak ada yang namanya bukan regenerasi, peraturan umur dan segala macamnya gitu. Kalau sekarang kan ada yang menyebabkan hal itu apa sih sebenarnya Pak Agung? Sebenarnya yang menyebabkan pertama adalah yang pertama peraturan pemerintah di regional itu sendiri. Karena kita harus ikutin peraturannya kan. Jadi kayak di Indonesia, di Malaysia, di Thailand itu beda-beda Oke. peraturannya. Terus yang kedua adalah karena kita menuju ke international level. Ya. International level seperti SEA Games, Asian Games, di situ adalah batas umur minimal 18 tahun. Oke. Jadi itu adalah hal utamanya lah kenapa kita sekarang memiliki batasan umur kayak gitu. Oke, nah karena kita diskusinya e-sport kan berarti kita mainin banyak game juga nih. Mungkin lebih nanyanya ke Mas Ibnu kali ya. Sebuah game ini dikategorikan sebagai e-sport game. Iya. Itu ada persyaratannya dong pasti. Persyaratannya yang pasti ya kompetitif ya. Oke, Iya, pertama kompetitif. Kompetitif. Kedua, kalau di multi internasional itu kan kita punya federasi dari mulai ASEAN, Heeh. Asia sampai dengan internasional. Di mana gue board member di Asia. Oke. Nah itu memang ada persyaratan tertentu di mana seluruh negara di dalam federasi itu memutuskan bahwa itu game yang bisa diadakan di kejuaraan Oke. gitu loh. Jadi ada beberapa persyaratan lah. Yang memang yang utama adalah yang kompetitif ya. Kompetitifnya. Gitu. Dan pasti balik lagi ke market dan komunitas gitu loh. Yang memang di seluruh negara itu ada gitu. Ya mungkin kan gini. Makanya gue mau jelasin e-sports ini terbagi dua. Pertama ada olahraga rekreasi di mana IESPA yang menghandle itu, dan ada namanya olahraga prestasi di mana Oke, ada PBSI. PBSI. Nah, itu yang memang keunikan e-sports karena berangkat dari olahraga rekreasi dulu nih Oke. baru menjadi prestasi kan gitu. Benar. Nah, ini dua hal yang berbeda dan dua hal yang regulasinya juga berbeda. Kalau rekreasi itu yang model Tetris itu rekreasi. Oke. Gitu, Clash of Clans, terus habis itu yang lain-lain lah. Nah, itu masuk ke dalam rekreasi. Tapi kalau udah prestasi itu harus kompetitif. Beda lagi Beda halnya ya? lagi regulasinya gitu. Oke, nah kalau lihat beberapa track recordnya kan berarti juga e-sport udah didukung sama pemerintah, udah ngikutin beberapa turnamen-turnamen, bahkan mungkin udah mulai dilirik sama pemerintah kan karena beberapa tim Indonesia udah ngedapetin prestasi nih. Ada reward nggak sih yang kayak dikasih dari instansi pemerintah nih untuk atlet-atlet e-sport yang berprestasi gitu? Pasti ada. Sampai sejauh ini? Oke, pasti ada. Kalau misalnya untuk multi internasional, model SEA Games gitu, ada bonus. Pertama, bonus dari pemerintah pusat. Kedua, dari pemerintah daerah, tapi itu kebijakan masing-masing. Misalnya gini, ada satu atlet asal Jawa Barat ataupun DKI. Nah, dari pemerintah daerah tersebut akan memberi bonus lagi kepada mereka. Nah, tapi nominalnya itu kebijakan masing-masing. Gitu. Oke. Sudah setara dengan atlet-atlet konvensional Oh lainnya. iya, benar-benar kita setara dengan cabang olahraga lainnya. Memang sudah cabang olahraga prestasi gitu dalam 2 tahun ini. Emang udah nggak bisa dianggap tutup mata lagi Nggak kayak bisa, pandangan orang tua yang nggak bilang bisa. ngapain main game berarti udah nggak bisa kayak Nggak gitu bisa. ya. Makanya ya wajar lah sekarang anak-anak underage sekarang cita-citanya menjadi atlet e-sports ya itu wajar sekali Wajar. gitu. Maksudnya memang ada masa depannya. Iya benar. Gitu sih. loh. Kalau ini program yang udah dibikin nih dari IESPA, dari PBSI Iya. segala macamnya buat perkembangan e-sport sejauh ini apa berarti Mas Iqbal? Pasti banyak ya. Yang pasti yang utama adalah wadah ya. Oke. Wadah. Nah, memang tugas besar yang sekarang pasti sama Ko Geri juga lagi pengen gedein komunitas PC lagi kan. Pasti kan Oke. PC dan konsol. Karena mobile gaming udah luar biasa nih komunitasnya. Nah, mungkin kita dengan SDM atau potensi yang besar banget karena kalau atlet e-sports Indonesia ini sebenarnya potensinya luar biasa Banyak. gitu loh. Bener-bener Banyak. bisa bersaing di dunia gitu. Jadi
ya tugas kita ya menyediakan wadah itu ya. Dari kalau dari IESPA ada event yang terdekat adalah namanya Fornas Festival Olahraga Rekreasi Nasional. Oke. Kalau dari PBSI ada PON, terus nanti ada Liga Mahasiswa, ada juga Liga Pelajar dan lain-lain lah, banyak. Udah programnya sih udah banyak. Dari kemarin pun ada program untuk ekskul. Ekskul itu nanti ada di dalam di SMA ya. Oke. Dan tentunya dengan perkembangan e-sport sekarang kan juga lapangan pekerjaan makin banyak ya. Dan kalau gua lihat juga kebanyakan orang itu cuma ngelihat profesi kita sebagai di industri e-sport ini cuma semata-mata professional player, manager gitu-gitu. Ya, sebenarnya berapa banyak sih jenis lapangan pekerjaan yang bisa digelutin sama orang-orang mungkin yang berminat cuma secara mekanik gamenya lah atau secara cara ngegame dia nggak terlalu jago tapi dia pengen terjun di industri e-sport nih. Ada berapa banyak jenis pekerjaan sih yang bisa didapetin di e-sport ini? Kalau dari gua ya Sebagai owner tim lah. Ya, gua kayak owner tim Boom, maksudnya di Boom kita semua ada sih. Maksudnya kayak kita juga butuh orang finance karena kan kita ada uang masuk ke putaran 2. Jadi kita butuh ada divisi finance, divisi sales, cari sponsor, cari endorsement dan lain-lain. Divisi talent yang mengelola talent dan lain-lain. Itu kan pasti ada. Jadi kayak ini aja dan maksudnya per divisi ini kan gak juga cuma satu orang. Kayak tim talent banyak, tim sales juga gak cuma satu orang kan. Ada yang nyari endorsement, ada yang nyari sponsorship, ada yang nyari sponsorship lokal, sponsorship internasional, regional dan lain-lain kan. Jadi kayak ada all of this. Terus kayak mungkin kayak kalau kita ngomong ya kayak publisher juga pasti kan. Kalau publisher sih Ya. udah lebih lengkap. Jadi mungkin pekerjaannya kita nggak main game, tapi di industrinya. Di gitu industri. kan. Whatever that is lah gitu. Videographer, Benar. editor, lebih masuk ke industri kreatifnya Nah, juga nggak sih? ini yang Sosmed. ya, Lanjutin betul. aja. Ini yang dibilang sama Kemenparekraf bahwa lapangan kerja di industri e-sports ini luar biasa, sudah Menjanjikan luas, berarti ya? ya luas sekali gitu, nggak cuma kan kita selama ini taunya owner tim e-sports, atletnya, caster, ya kan, Benar. sama manager, Analis, coach, udah coach, itu iya. aja kan. Ah. Nah padahal kan lebih luas gitu, Yap. ada di broadcastingnya, game publisher dan lain-lain. Wasit. Nah, Wasit, itu wasit. jarang loh Iya, diomongin. iya, Wasit loh. aja Kayaknya baru happening 2 tahun belakangan ini nggak sih? Sampai sekarang itu baru satu wasit kita internasional. Nah, padahal kita potensi juga banyak gitu loh. Maksudnya, Gaming industri kayaknya salah satu industri yang paling lengkap. ya main lengkap sebenarnya. Semua istilahnya semua jenis pekerjaan. Semua lini gitu loh. Teknologi juga ada. Pekerjaan yang IT. kayak maksudnya pekerjaan mungkin old school. Old school Ya, juga kayak ada. finance, accountant. Kayak marketing. Kita butuh ya kan. Pekerjaan yang new juga ya kan yang milenial kayak sosmed Even kayak yang ada juga gitu ya. Even yang konvensional ya seperti kayak service tuh mas nggak? Planning service termasuk nggak kok? Ya gua ada lah. Masuk ya? Masuk ya? Masakan Di kantornya. bahkan seperti yang unkonvensional pun contohnya kayak Twitter dokter, guy. psikolog pun sekarang Masuk iya, di Facebook juga psikolog. berarti ya? Psikolog. Oke, berarti ntar ada nih spesialis baru gitu. Twitter guy-nya ada. Kerja cuma ngepost Twitter guy juga. Oh iya ya. Cuma ngepost iya, gak bikin konten loh. Admin, Kontennya admin. dikirim. Admin Cuma gitu ya. kerjaan ya lu mau tweet aja kalau kita main. Cuma Balas orang, coba balas gini, komen, balas kalau netizen. kita Itu dibayar ya? Kalau kita bahas yang kayak videographer itu kan lebih ke arah spesifik ke job desk-nya gitu ya. Tapi kalau kayak Queen ini berarti. Kalau Queen ini kan sekarang menggeluti itu sebagai seorang professional gamer atau atlet lah bisa dibilang sekarang sama streaming juga berarti ya. Streaming udah aku stop sih. Udah di stop. Iya. Jadi sekarang fokusnya sebagai professional Iya, atletnya betul. aja. Susah kalau mau digabung itu sih buat aku. Nah, dari untuk menjadi atletnya aja nih di e-sport ini itu menjanjikan nggak sih buat karir jangka panjangnya kayak gitu-gitu? Kalau menurut aku sih menjanjikan ya, apalagi pemerintah juga udah meresmikan gitu. Jadi menurut aku menjanjikan, bisa menjanjikan. Oke, Bukan bisa lagi sih, kayak menurut aku sangat kah? sangat. Bisa sampai tua nanti Ya bisa, anak gitu? apalagi kalau dilihat kan kita sebagai pro player kalau misalnya emang di turnamen itu pun kayak banyak yang peminat lah, banyak yang penonton gitu lah. Jadi kayak popularitas kita juga naik gitu kan. Dan popularitas kita itu bisa jadi kayak invest kita juga gitu ya. pekerjaan lagi apa peluang Iya, lagi. situ. Jadi Dulu, kayak- dulu kalau dari Queenie cara nge-build sampai akhirnya bisa dikenal di RRQ itu gimana? Kan nggak mungkin tiba-tiba saya jago main Mobile Legends, saya mau masuk RRQ gitu. Oh, awal mulanya aku masuk RRQ ya. Heeh. Aku cerita dikit lah ya. Sejarahnya ya, kalau awalnya kan yang tadi aku bilang aku main Dota, udah suka main game gitu kan. Udah ngerasa punya potensi main game. Apalagi pas ketemu Mobile Legends jadi kayak ngeliat, wah ini game gue banget nih, basisnya MOBA gitu kan.
Nah, aku udah menunggu RRQ ini sebenarnya udah lama banget sih. Udah dari Emang ngincer buat masuk udah RRQ ngincer berarti? banget dari Wow. Dota 2 tuh udah pengen banget bisa masuk RRQ, J-pop Kenapa player. RRQ enggak? Iya, iya, Kenapa iya. RRQ enggak Iya, bukan sport? Satu-satu. Sorry nih. Langsung diserang nih, langsung diserang. Kenapa ya? Enggak, bukan ada gini sini kan. Kenapa? Iya, ada si O nyambung di sini lagi. Iya, kenapa RRQ di Dota? Cukup Iya. loh Dota. Kalau Mobile Legends, ya gue terima. Soalnya dari Dota incer RRQ. Salah incer dari Padahal Dota. datanya pun bagus. Padahal datanya pun bagus. Lanjut. Kenapa? Lanjut dulu. Waktu itu karena ya aku lihatnya RRQ pegang Indonesia waktu itu kayaknya. Iya sih, emang sih. Oke. Iya sih. Sempet sih merajai waktu itu. Ya waktu itu malah Berarti 2015, gue belum ada. Oh benar. Itu alasannya. Itu Evos Iya, masuk akal, masuk akal, iya. Masih di gambar tangan. Iya, masuk akal, masuk akal. Belum ada lawan, belum ada lawan. Belum. Iya, Dulu kayak tuh pasti belum saingannya ada boom Jangan deh. itu Dota 1 kayak cuman RRQ sih. Iya. Dota 1. Dota Iya, Dota 2 awal-awal gue. Aku tahu RRQ di Dota 2 Iya, sih. iya. Awal-awalnya itu. Dan memang sempet jago sih. Sempet kayak Sempet kesaya. kan, makanya. Mengakui. Koala, Akhirnya. Yes. jago, sempet jago. Ya. Bahkan sekarang salah satu playernya RRQ juga masih aktif kan, cuma di Mobile Legends kan. Si R7. R7 iya. R7. Pindah. Pindah dia. Server Timnas. Oh iya, Sever masih konsisten dia. pecahan RRQ. Yes, Bolos coba pecahan RRQ. Oh dia terakhir di tim Indonesia tuh RRQ. 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 Nah, sampai akhirnya dilirik RRQ tuh gimana? Jadi Selain mengidolakan dan ingin untuk masuk RRQ. ingin banget kan. Sebenarnya aku udah pernah ditolak berkali-kali juga sih kayak pengen pas main Pejuang Mobile Legends. kamu ya? Berjuang. Aku main Mobile Legends Itu lama banget. bagus nih, tarik. Mau coaching enggak? Main Mobile Legends dari season 1 sampai season sekarang ya 22 ya kayaknya. Itu udah lama banget sih jangkanya. Dan itu pun aku kesampaian jadi pro player itu juga baru di akhir-akhir ini karena kayak scene ladiesnya juga baru naik Oh gitu. iya, benar. Iya, jadi kayak sekarang tuh scene ladies, turnamen ladiesnya juga banyak banget sekarang kan. Jadi Iya. jadi kita banyak juga tim e-sport yang pengen bikin tim ladiesnya juga gitu kan. Jadi kayak wah bangga banget sih sama e-sport sekarang. Wih, bangga banget berarti dengan jersey RRQ sekarang ya. Bangga dong. Cita-citaku kegapai. Udah berapa lama di RRQ? Wah, ini udah mulai nih coaching kayaknya. Aku baru 1 tahun lebih. Kalau dari Boom lah, Boom misal mau rekrut pemain gitu kan pasti ada tim scoutnya. Nah, kalau dari yang lo tahu nih kok, itu yang dinilai apa aja sih untuk ngajak satu orang ini masuk menjadi bagian dari Boom Esport. Terlepas itu ya, entah itu jadi atletnya Boom, jadi BA atau apa gitu. Kalau jadi BA ya yang jelas pasti mungkin ya viewership, views dan lain-lain, followers gitu-gitu lah. Itu ya Emang itu pasta gede standar. kok? Apa? Saya beli itu follower. Kan gua di PUBG Mobile. Oh, oke. Gua ada Mobile. Mobile boleh lah ya kan. Padahal gede nama Ya, PUBG Mobile. Kan pasta udah jadi caster. Ya. Setiap kali nge-cast ya suruh observernya ngeliatin Bener. gue boleh kan. Tapi ada minusnya. Ada Untung minusnya. lagi masuk ke zona sangat bagus. Sorot gitu. Itu yang mainnya. Bener. Jadi Ya. itu alasan gue dihujat orang. Itu alasannya. Oke, back to topic. Cara nge-scout untuk nentuin ini orang layak dan patut dicoba buat masuk Boom Esport. Buat gue sih, kalau kita ngomong skill, namanya, ya pertama udah pasti lihat dari hasil turnamen atau mungkin dari player yang istilahnya sering main pubs, Oke. kayak apa, ranked gitu lah, main rank. Mereka ketemu berapa player yang mungkin teamless atau kayak cuman jago pub, cuman kan pasti ada skillnya. Pertama dari situ, terus selebihnya sih, atau dari turnamen kita ngelihat dari, maksudnya masukan dari player kan, kayak gue ngelawan tim ini, mungkin kita bantai nih tim, tapi kayak ini orang jago nih, kayak laning lawan dia susah gitu kan, pas di lane jago, cuman ya mungkin timnya kurang mendukung atau gimana kita nggak tahu. Oke. Itu pasti awal-awal scout lah. Tapi kalau kita ngomong kayak dari segi skill, menurut gue player mau game apapun, mau PC, mau Dota, mau Mobile Legends, mau PUBG tuh banyak. Oke. Karena emang playernya tuh banyak, bener kan? Yang mungkin kalau di Boom yang gue cari itu sebenarnya attitude sih. Oh, karena lebih ke attitude-nya. karena menurut gue skill siapapun yang kita scouting tuh pasti skillnya udah ada, ya kan? Tapi yang nggak mungkin gak ada tuh attitude. Terus menurut gue skill tuh bisa diajarin. Maksudnya skill, Bisa rotasi, diasah ya? knowledge bisa diasah gitu. Attitude tuh menurut gue Susah. bisa, cuman susah gitu. Nggak sesusah, nggak segampang asah skill lah ya. Bener ya, itu kayak lebih ke arah ya, mungkin kayak tadi kayak Queenie gitu kan, kayak oh lu 20 season atau berapa kali masih fighting gitu. Itu kan, gak banyak orang yang bisa take Kayak gitu. banyak rejection Iya, seperti betul, Queenie setuju. gitu kan. Jadi kayak, itu yang dicari gitu, karena itu pasti orang yang bisa lasting. Karena
namanya kita kan e-sports nih, sports tanding. Ada menang, ada kalahnya. Yap. Pasti nggak mungkin ada tim yang nggak bisa, gua nggak kalah 5 tahun gitu, ya kan. Di saat lu kalah, lu bisa deal with it nggak? Atau lu tipe yang kayak gua kemarin juara 4 tahun, gua kalah, gua jago, salah lu. Salah lu. Blaming. Blamer. Bye-bye. Timnya bubar pasti kan? Iya, pasti. Kayaknya banyak yang begitu. Kalau lagi menang kan semua senang, happy. Bener, Nah, bener. tapi kan attitude itu yang poinnya kan. Di saat lu kalah, apakah lu akan kerja bareng sama temen lu, tim lu untuk get better, atau lu tipe yang nge-blame gitu kan. Dan Tapi kalau menang juga kadang-kadang suka ada yang merasa hero kan. Iya. juga, Langsung itu juga jumawa jelek juga ya. gitu. Itu kan menurut gua, nah, itu kan. ego juga sebenarnya penting ya, karena menurut gua banyak mungkin talent atau pro player yang kita ngambil kan semua mau jadi pro player. Terus kayak pas lu jadi pro player lu puas nggak? Atau lu mau maksudnya try hard sampai juara. Terus pas juara kayak anggap lu juara nasional nih. Lu Oke. puas nggak? Masih internasional lo. Ya kan? Kayak anggap nih gue juara PMPA. Oh, jadi dibikin haus terus ya? Iya, udah puas belum? Pas ada SEA Games loh. Pas lu menang SEA Games, ada PMGC loh. Lu udah maksudnya Betul. karena kan orang kadang-kadang pas menang pasti ya banyak fansnya. Ya, Benar. fans semua Dan datang. udah mulai inilah. Komen-komen bagus datang. ya Sudut kan? pandangnya udah mulai berubah. Bener. gitu. Yang Apakah tadinya lu ngincer trofi, udah trofi, nggak trofi, juara sekarang lagi? money Iya. gitu. Atau lu sekarang satisfied. Lu sekarang udah maksudnya mau makan malam doang, mau pesta, latihannya lebih nyantai atau Benar. gimana kita nggak tahu. Itu sih yang dicari sebenarnya ya. Oke. Attitude-nya sama niatnya. Karena itu menurut gue ya susah biasa. Nah, itu gimana Queenie cara menjaga niat itu biar selalu ada? Tadi kan attitude ya. Kayak butuh mental boosting juga sih. Oke. Nah, kalau udah gitu kan pasti ada jam latihan dan segala macam gitu. Kalau dari Queenie sendiri, jam latihan untuk satu tim ini persiapan turnamen atau lagi nggak ada turnamen, jam latihannya sebanyak apa? Kalau misalnya itu tergantung sama ini sih, kayak lagi misalnya kita lagi deket sama turnamen, pasti turnamen kita sparringnya lebih banyak dong pastinya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu deket ya paling satu hari bisa sparring 8 game lah, dua kali gitu. Satu tim itu biasanya kita lawan 4 kali gitu kan. Oke. Jadi 8 game sehari. Nah sisanya ya kita paling ngerank gitu kan. Kan kita mesti ngotak-ngatik juga, ini game kita ini hero ini kita powernya apa kan, Build kayak itemnya pengen lebih ke tahu arah sendiri mana gitu kan. gitu Iya ya. kayak ranked sendiri itu kan semua tuh tergantung dari niatnya kita sendiri. Kita ngerasa butuh ya kita berarti main mulu gitu kan. Mau nge-spam, mau ngejar ranking lah apa segala macem. Berapa jam tuh sehari? Kalau aku biasa kalau scrim kan kayaknya 4 jam. Scrim 4 jam. Ya kalau misalnya normal ya, Ah. ya scrim 4 jam. Terus kalau misalnya ngerank biasa bisa sampai lama banget sih, bisa sampai 5 jam, 4 jam, sampai capek gitu loh. Setengah hari. Berarti sehari tuh bisa 10 jaman lah kurang Bisa, lebih lah ya. bisa. Buat latihan termasuk scrim dan Iya. kayak ya mekanik lah, main push rank dan segala macamnya. Iya, jujur sih kalau jadi pro player itu aku ngerasa kayak punya api gitu loh. Jadi kayak wah bergebu-gebu Semangat. pengen main, semangat kompetitif gitu. Nah, ini agak nyambung soalnya. Kalau tadi kan jam latihannya bisa 10 jam gitu. Nah, sebagai owner tim gitu, ngelihat jam latihan yang bener-bener padat gini, jaga kesehatan mereka gimana kok? Oh iya. Kalau kita sih semua divisi ada coach ya. Jadi Oke. biasa coachnya yang sama coach itu juga sebenarnya penting karena kan nggak bisa semua orang jadi coach. Maksudnya Yap. banyak orang yang mungkin skillnya ada atau knowledge-nya ada, tapi kalau player nggak respect lu, nggak mau dengerin lu ya, sebenarnya lu jadi Nothing, useless jadi juga benar. gitu kan. Jadi kita ada coach yang lumayan di respect lah, kayak Dota ada Mushi, Valorant kita ada Miao dari Korea. Jadi kayak mereka di respect, mereka yang lebih ke arah ngatur jadwal latihan ya gitu. Sekarang sih kita lebih kayak kalau karena Dota juga seasonnya berubah kan, DPC kayak betul. liga gitu, jadi kayak kalau emang lagi season kita mungkin ngelakuin 6-8 game. Oke. Tapi kalau misalnya lagi kayak udah selesai major ada 1-2 bulan off, itu mungkin kayak ya cuman 1 series, 2 series per hari gitu. Oke. Jadi lebih ke arah balance sih gitu. Kayak Queenie udah bener banget kayak di saat lagi deket turnamen tuh pasti Iya, emang nge-push gitu. Dan kalau sebelum turnamen sih yang gua tahu di Boom kita ada jam tidur. Ya ada curfew. Mohon maaf nih, nggak mungkin nggak jam tahu dong. tidur. Iya, Kan CEO-nya nih. dipaksain setahu gue ada peraturan cuma apakah mereka tidur atau enggak gue nggak dibaca ya Cek lagi. gue nggak Oh iya, dibaca bener juga. mereka keranjang main mobile legends kan gue nggak tahu Ini anak-anak gue bener. nonton kalian bandel nggak ya? jadi mereka biasa ada jam tidur sama jam bangun sih biar fresh aja gitu karena Oke. kita nggak mau kayak ya kadang-kadang gamer kan begadang gitu ya cuma kalau turnamen menurut gue penting untuk you wake up that day fresh otak Kalau jalan kan nggak delay otak Kalau standar dari Boom sendiri, tidur berapa jam yang dibutuhin atlet ini? gue
nggak tahu itu berapa jam. Setahu gue tuh kayak biasa kalau mau turnamen jam 12 tuh disuruh udah nggak harus- pakai komputer. Udah nggak ada depan PC lagi Iya, berarti. karena kan gue tim PC nih. Oke. Jadi kayak lu jam 12 udah nggak boleh di PC. Wow. Terus biasa jam 8 9 udah harus bangun. Oke. Bangun itu kayak dibangunin manajernya dibangunin. Terus yang satu unik ya, mungkin juga nggak tahu tim-tim lain mau take it as an advice or not. Kita sebelum latihan atau turnamen tuh player diharuskan main 2 solo match dulu. Ini kita ngomong Dota ya. Oke, wajib Valorant berarti ya? Wajib kayak lu solo rank dulu biar lu nggak langsung bangun tidur turnamen Turnamen. gitu kan. Jadi biar mereka pas turnamen mulai tuh fresh gitu. Malah biasanya kalau yang gua tahu ya dari player-player Dota zaman dulu itu mereka findingnya barengan. Find match-nya Iya, barengan. iya. Jadi tuh Saling ketemu Nah, lah. dia entah ketemunya antar jadi teman atau jadi musuh ya udah gitu. Cuma Tapi biar Nah, istilahnya kayak gitu. warm up gitu. Karena kita dulu sempat sih mungkin udah 3 tahun yang lalu nggak ada peraturan-peraturan yang mungkin nih ya kalian dengar kayak nggak penting banget sih sebenarnya gitu kan. Cuman kayak ya performa kita naik gitu semenjak kita adain curfew, adain kayak ya lo harus latihan sebelum. Benar. Bahkan kayak tadi Queenie bilang yang selalu latihan kan Queenie main MMR sendiri apa nyari rank sendiri Iya, kan. cari Gue nggak tahu mungkin teman-teman lu juga gitu. Cuman kalau di gue actually ada peraturan. Jadi sehari lo harus main, gue lupa berapa, cuman 3 atau 4. Oke. Minimal 3 atau 4 MMR solo. Karena kan lo emang harus latihan skill. Kan lu main tim kan gak necessarily latihan skill Benar. ya. Latihan taktik, latihan movement, lebih ke arah chemistry gitu-gitu kan. Tapi di luar itu kan lu juga harus latihan skill individu dulu. Asal skill individu dulu. Jadi itu actually kita bikin peraturan tuh di Dota. Kayak lo harus sehari main 3-4 MMR terus nge-log gitu. Kayak ada Excel log, gue udah main 3-4 game hari ini. kalau kita tanya ke pelakunya nih sebagai atlet ya. Sebagai atlet kalau misalkan dikasih peraturan-peraturan kayak gitu ngerasa terbantu atau ngerasa agak aduh gue nggak dibebasin banget nih jadinya buat kan kalau milenial sekarang kan pasti pengennya lebih dibebasin kan. Fleksibel. Gue nggak pengen jam tidur segini, gue Iya. mau tidur jam segini aja gitu. Ada tuntutan kayak gitu nggak sih? Sebenarnya bagusnya tuh ada sih. Nah, kalau di jujurnya sih tempatmu? bagusnya ada. Tempat aku dulu pas kayak gitu turnamen kalau kita lagi deket turnamen lah, ya kita emang harus diwajibkan tidur lebih awal biar Oke. kita bangunnya emang lebih fresh. Terus kalau bangun lebih awal kan kita jadi bisa pemanasan gitu kan paginya ya. Kayak gitu Benar. juga. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak ada turnamen ya agak bebas sih. Mau tidur jam 4 subuh terserah. Cuma bangun siang juga nggak apa-apa. Cuma ya tetap harus jaga kesehatan juga. Tapi gini, kita masih bahas kesehatan dikit lah. Ini dari Mas Ibnu. Soalnya kemarin yang gue lihat di Seleknas ya kan sekarang kita lagi persiapan buat SEA Games juga ya. Salah satu bentuk support dari pemerintah juga untuk industri e-sportnya sendiri. Yang nggak pernah gue lihat di tim terjadi di Platnas. Pelatnas kemarin. Sampai ada nutrisionernya, psikolognya, mental coach dan segala macamnya. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh udah bener-bener diperlukan sebuah tim nggak sih kalau dari sudut pandang Mas Ibnu? Dari sudut pandang gue ya, karena gue nggak ambil point of view dari gue doang, karena gue tanya langsung dengan coachnya, tanya langsung dengan atletnya, Oke. mereka happy akan itu. Jadi kayak model mental coach gitu, mereka bondingnya, ada programnya segala macam, sampai ada yang kalau kita zaman dulu sekolah tuh ada yang bikin grup terus suruh bikin yel bla bla bla. Wow. Itu mereka sangat-sangat happy dan mereka merasa bonding di situ. Jadi itu kan pas kemarin itu kan pas Seleknas ya. Jadi mereka menjalani seleksi itu udah nggak mikir gue bakal kepilih atau nggak kepilih. Tapi mereka menikmati Fun aja pokoknya di sana. menikmati latihan itu dan mereka membuat itu jadi experience yang nggak dapat di tim e-sports gitu. Nah gue sih berharapnya kedepannya untuk kayak Gary, untuk CEO tim e-sports akan ada hal seperti itu karena itu akan membantu kita juga gitu dari tim e-sports kan itu mereka awalnya pasti dari tim e-sports baru ke timnas kan. Benar. Nah itu pasti mereka udah jadi nggak adaptasi lagi jadi mereka udah langsung menyesuaikan Jadi diri habit cepat lah ya jadi cepat gitu dan sekarang terbukti yang mereka minta justru selain dari pelatihan strategi dan mekanik, justru mereka lebih ke mental gitu, Oke. pelatihan mental, bonding segala macam. Mereka lebih suka program di situ. Jadi ya semuanya kita sesuaiin lah. Nah pas seleksi juga psikologi itu sangat mempengaruhi dari seleksi tersebut gitu loh, Oke. tes psikologi. Jadi
interestnya dia apa, motivasinya dia apa. Karena ada juga yang demotivate kan. Oke. Nah itu kayak gitu-gitu itu sangat mempengaruhi gitu. Yang kita nggak mau berangkatin pemain-pemain yang memang mungkin skillnya bagus banget nih. Tapi antusiasnya kurang. Antusiasnya kurang. Itu akan merusak nanti di dalam tim kan. Yap, itu yang kita nggak mau gitu loh. Jadi ya seleksi ketatnya di situlah. Gitu loh. Berbagai aspek dari mulai mekanik, psikologi dan lain-lain. Kesehatan, fisik juga. Supaya performnya bener-bener bagus berarti Iya, ya. Kesehatan tuh berarti termasuk kayak jam tidurnya udah mulai diatur ketat banget. Bangun Olahraga? pagi olahraga. Olahraga tiap pagi olahraga. Kemarin mereka happy banget pas pelatih Sabdo ini, mereka dapat pelatih fisik dari mulai latihan fisiknya sampai kretek-kretek. Itu kayaknya paling dicari deh. Itu mereka senang banget. Yang paling dicari. Kalau makanya kemarin gue sempat share di story kan mereka dikretek sampai begitu-gitu. Tapi mereka happy banget karena kan pegel kan, punggung segala macam berapa jam. Wah itu pengaruh banget sih buat mereka. Itu kok mungkin tips juara buat Boom Esport. Kretek. Ya, mungkin ya. Karena kan Dota gue sekarang si Mushi dilihat di mereka everyday workout, physical workout gitu. Oh, iya. They do physical workout and I mean I don't know if it ada efeknya atau enggak. Yang jelas ya gue juara terus nih. Ya, gue nggak tahu apakah itu play the final not. Ada sedikit kesombongan gitu. Iya, yang penting kan gue nggak pernah kalah gitu. Berarti ada ngaruhnya kan? Ada ngaruhnya. Tapi kayak emang butuh sih. Soalnya aku banyak lihat banyak player veteran gitu yang udah mulai kayak main Mobile Legends kan gini mulu ya. Iya, iya. Jadi kayak mungkin Postur para player veteran. bisa kena ya gitu kan. Itu karena mereka udah makin tua kayaknya. Iya, Udah tapi- sadar harus olahraga. Tapi emang harus dari sekarang gak sih gitu? Maksudnya mumpung masih Karena gini muda. sih, pas kita ngomong soal konsistensi. Oke. Jadi dari di pertandingan misalnya schedule awal, apalagi di SEA Games ya gue ngerasain banget 2019 itu schedule-nya padat banget. Dia main satu hari, wah full gitu kan. Nah itu di awal-awal mereka masih kuat, tapi di akhir-akhir Iya. itu mereka konsentrasi menurun banget. Ya. Dan itu mempengaruhi dari fisik. Gitu loh, itu sih. Emang butuh banget sih kesehatan kayak bangun pagi Itu olahraga sih, itu gitu. Psikolog juga menurut gue penting. Gue dulu ada psikolog sih. Yang bikin susah waktu itu lebih ke arah player nggak, mungkin karena waktu itu juga early banget ya. 2 tahun yang lalu lah sebelum COVID. Jadi kayak player kadang-kadang kalau disuruh ke psikolog tuh negatif stigma. Kayak kenapa gue suruh ketemu psikolog sih, ngerti nggak sih? betul. Cuma menurut gue itu amat penting. Karena kayak gue tadi bilang lebih ke arah attitude sama, ini kan kita banyak kan e-sport kita mainin kan team game. Iya, Komunikasi antara tim itu juga penting. betul. Itu yang I think underrated banget gitu. Sebenarnya ini penting gitu. Makanya itu juga faktor ke psikolog tuh kadang-kadang juga menurut gue di luar. Jadi psikolog yang paling penting berarti ya yang harus ada di Menurut tim. gue penting, underrated lah Oke. gitu. Karena komunikasi tim juga penting. Kayak di saat lu kalah yang gue tadi ngomong, lu komunikasi ke teammate lu gimana gitu. Lu gimana cara move past that gitu. Karena namanya kalah kan pasti ada yang salah. Benar. Di tim pasti ada yang salah. Pasti. Yang gampang ya nyalahin dia. Yang jadi tumbal itu. Bener kan? Tapi kan kalau lu ngelihat the bigger picture, Hah? the best move is not to nyalahin dia. Betul. Bahkan ya it's not your fault bro. Iya, Kita bisa better next. dan bener cari kan? solution Bener. ya. Kalau dari publisher sendiri buat nanganin hal itu dengan cara apa, Ko Agung? Apakah dengan cara sistem turnamennya yang udah dibuat sedemikian rupa yang nggak berentet terus? Misal kelar ini libur seminggu, minggu depan udah lanjut lagi, libur seminggu Oh, lanjut kalau lagi. dari kita gitu. malah kayak kita membuat sistem itu sangat padat. Karena kita mau menjaga konsistensi dari player-player. Ini yang bikin stres berarti. Misalnya kita memang kayak Jujur ya, gue prefer itu. Dan kalau gue ngomong Yes. ke player juga sebenarnya prefer itu. Oke. Gue mending kayak all in sebulan, terus gue break 2 minggu, training lagi, dibanding gue kayak karena menjaga stres konsistensi 3 itu bulan susah nih. banget, betul. Kalau lu main per minggu kan jadi lama nih Iya, turnamennya. benar. Stres, lu jadi kayak lebih lama gitu dibanding lu all in. Sebenarnya lu kayak long term. kompetisinya di konsistensi sebenarnya. Oke. Gitu loh menurut gue. Itu juga bener. Dan sekarang kayak kita juga membuat sistemnya nggak cuma di atas aja nih, nggak cuma ya pro player doang nih kita buat. Tapi dari sisi publisher juga kita butuh bintang-bintang baru lah. Oke. Makanya kita buat kayak yang dari amatir sampai profesional, bahkan dari kampus, dari daerah-daerah pun kita push gitu kompetisi di sana. Karena kita juga butuh player-player baru, kayak gitu. Komunitas ya. Yes, betul. Nah, kalau dari publisher sejauh apa nih buat sesulit apa untuk nyari regenerasi supaya PUBG Mobile nih inovasi-inovasi lah yang ngebuat nih kayaknya playernya nggak bakal boring buat main PUBG Mobile. Apakah dari segi kompetisinya aja atau ada segmen lain yang akan di Kalau untuk segi kompetisi pasti kita harus berubah ya. Kita nggak bisa kayak pakai satu page terus kayak itu terus, itu pasti kayak penonton juga bosan gitu. Pasti, Apalagi kalau ya. misalnya MOBA nih.
hero-nya ini lagi, hero-nya ini lagi. Jadi kayak dari publisher sendiri harus mikirin gimana mekanisme baru biar kayak kompetisinya tetap kompetitif, tetap ramai, tetap fair. Apalagi kayak kita kan ngejarnya skala global. Dan yang lagi kita push tuh sekarang lebih kayak ke mekanisme teknologi. Oke. Saat ini kan seperti yang kita ketahui pandemi kemarin kan, di mana kayak ada perbedaan ping lah. Dan dari PUBG Mobile sendiri kita udah ada teknologi yang namanya fair ping. Oke. Jadi misalnya dari Indonesia nih main secara Asia itu nggak masalah karena kita ada yang namanya fair ping, di mana misal kalau di China pingnya 200, semua tim yang bermain di game itu 200 juga. Wow, Jadi kayak itu sampai ada gitu berarti sekompetitif ya? itu, se-fair itu. Karena kita benar-benar mengedepankan fairness-nya. Disetarakan ya. Betul. Kita lebih baik kayak menyatukan satu fairness daripada kita menunda suatu kompetisi. Iya, Betul sih, bener-bener. Terus gue mau nambahin sedikit kayak kemarin dari tes psikologi semuanya kan itu dites ya. Oke. Sampai mereka 1 harian tuh kalau nggak salah sampai IQ segala macam 7 semua jam berarti ya. semuanya kayak 7 bener-bener 7 jam itu tes Tapi emang psikologi aja. tes psikologi itu lama banget. Gue Itu lama banget. Kan gue juga Itu lulusan satu psikolog orang? ya. Itu Itu tesnya sama bakal bareng-bareng bareng-bareng. seperti kayak dulu di Multiple sekolah. choice test Cuma- gitu kan ya. Cuman ini lebih detail. Nah, itu lengkap banget pasti. Itu- Gambar, koran. itu segala adalah salah satu kebutuhan coach juga. Gimana satu coach ini men-treat player tersebut berdasarkan Berdasarkan si hasil. tes Oh, psikologi I see, tersebut. I see. Di situ benar-benar detail sampai ada ketahanan stresnya berapa persen Iya. gitu. Itu menurut gue sangat penting Iya. gitu loh. Jadi jangan sampai coach ini salah treat, ntar playernya terganggu gitu loh. Itu yang memang harus diperhatiin gitu. Karena kayak emang namanya manusia kan semua orang beda. Nah, Ada iya. orang yang kayak kalau nggak dikerasin males. Bener. Ada orang yang emang harus dikerasin malah Bener. Malah malah hancur malah- mental. iya, malah makin Malah makin takut mental lah, gitu jadi kan. nggak bisa keluar Iya, ininya, jadi kayak emang treatnya potensinya. beda gitu. Nah itu emang penting sih. Cuma kadang-kadang menurut gua juga coach yang bagus, maksudnya bukan coach psikolog ya, coach Iya, kayak coach coach yang ya. itu bagus, tuh ada trait-trait ini juga. Maksudnya dia juga tahu sih. Kan kalau lu kita kan kayak kita anggap kita teman semua nih. Udah setahun, gue juga tahu kayak Oh jadi cuma dianggap nih Iya, kita. enggak, maksudnya kayak gue mungkin bisa ngecengin Agung, Iya, iya, cuman ngerti. kalau ngecengin Pasta, Takut jangan deh, baper. iya baperan, Oh, ngerti nggak sih? iya, 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 Hal iya. gini kan juga sebenarnya Batasannya kan, lah, batasannya it's part of it kan gitu. Iya. Jadi kayak Iya, gue iya. ngomong ke player A, mungkin bisa lebih frontal gitu. Kalau emang ada mistake yang jelas, gue bisa bilang, lu waktu itu ini salah di sini. Buat tahu batasannya lah Cuma ya. mungkin sama si B kayak, next time mungkin lebih halus lah, Cara penyampaiannya. Iya, penyampaiannya ya. Itu penting gitu. Karena kadang-kadang player kayak gitu jadi kayak malah bad mood, bete, malas sama coach. Ngerti gak sih? Ini ngaruh gitu loh, ya kan? Harus tahu Dinamisnya jadi karakternya. jadi Tapi gue cacok. mau nanya sama lu Gir, kadang-kadang kan gini, pertama mungkin pas awal tim terbentuk, manajer sama player, manajer masih bisa ngatur lah intinya. Nah, lama-lama kan itu zona nyaman, ngerti gak lo? Jadi kenyamanan manajer antara player ini kan lama-lama terbentuk nih. Jadi nggak nah ada ini jadi gapnya ngegampangin gitu ya? nih. Iya, benar. Nah itu ngatasinnya gimana? Kalau gue sih, jujur cara gue ngatasin itu, menurut gue setiap tim e-sports yang lu ada, lu harus ada manajer sama coach. Iya. Karena menurut gue itu dua orang yang berbeda. Dan manajer itu lebih ke manajer itu kayak gue mengetahui gue temannya player. Oke. Gue temannya player, tapi gue di sisi manajemen. Oke. Jadi gue bisa fair gitu. Iya. Pedang bermata coach, dua berarti ya. coach itu tuh istilahnya lu pure ngomongin skill. Gue mau dengar feedback dari coach gue, A cupu, B jago, C boleh diganti, kita butuh IG lebih bagus. Maksudnya gue butuh objektif. Oke. Iya, iya. Kalau dari manajer gue lebih ke arah A sama B lagi slack nih. Nah, Baikin. Karena beda. Dan player juga pasti kan ngomong ke manajer sama ngomong ke coach juga beda. Pasti. Bener kan? Iya, iya, pasti itu. Jadi gue butuh nih dua orang untuk istilahnya bisa ngasih tahu gue yang gak setiap hari sama mereka. Insight-nya apa sih gitu. So I can make the best decision for the team Oh, moving iya. forward. Nah, oke. Whatever that is kan. Apakah itu ganti si A, apakah gue mungkin ngomong personal ke si A, gue dengar begini nih, ya, pura-pura bego lah. Ya, kayak gue gak tahu apa-apa, cuman gue tahu kan. Padahal Jadi tahu. gue ngomong jadi kayak, kayak lo harus begini-begini. Terus kan ya, mungkin posisi gue sebagai owner kan, kayak kalau gue datang ke player pasti kayak lebih mendengarkan, itu kan juga penting gitu. Sebenarnya kayak psikolog gitu, jujurnya kayak lu, gue, Agung gitu, mungkin kita bisa ngomong, psikolog ngomong.
Cuma lu denger dari dokter kan beda. Denger Cara dari penyampaiannya beda, Mas. denger dari caster, dari CEO kan beda sama dari, Bener. oh lu dokter, lu ada degree, ada apa kan Gua beda. gitu. bilang ke Incredible. player yang main cupu sama lu yang bilang ke player lu cupu kan Oh iya beda dong, iya. Lu ngomong cupu, gua ngomong cupu kan gua latihan sama lu. Iya, jadi kayak kadang-kadang itu dinamis tim sih gitu, itu penting gitu. Iya, iya. Dan gue ya rekomendasi gue Dinamika sebenarnya lu butuh coach sama manajer. Jadi kayak gue butuh manajer yang bener-bener tahu istilahnya scene-nya. Ya kan? Kayak mungkin kita ngomong kalau Kibo gitu. Kibo juga malu Iya, sering betul. ngobrol, Sering ngobrol. manajer lain juga ngobrol, player lain juga ngobrol. Yep. Bukannya poaching ya, cuma saya kayak kita ngobrol supaya kita updated dan gue selalu ngerti scene-nya. Gitu loh. Itu penting buat gue untuk manajemen nanti kalau emang ada pergantian apapun itu bisa make the best decision. Oke. Karena informasi kan penting. Gitu. Oke, sudah terlalu panjang sepertinya pembahasan kita. Mungkin ada tanggapan terakhir dari Pak Agung dulu untuk perkembangan e-sport yang diharapkan ke depannya seperti apa, Pak Agung? Mungkin kalau dari sisi publisher, kita harapannya adalah merubah stigma negatif e-sports menjadi positif. Dan kita menemukan potensi-potensi talent baru. Oke. Karena saat ini e-sports sudah masuk ke olahraga internasional juga. Paling gitu aja sih. Ya buat gue sih lebih ke arah excited aja sih buat masa depannya gitu kan. Kayak PBSI sekarang udah di KONI, e-sports sudah di official under KONI dan lain, olahraga prestasi. Asian Games, SEA Games kalau kita bisa dapat medal juga gue yakin bisa masuk istana dan lain-lain pasti bisa lah gitu kan. Itu kan maksudnya ya buat orang yang kayak udah 5 tahun gitu kayak mana expect sih 2018 atlet e-sport Betul. pindah ke istana ngerti kan? Bisa medali emas gitu kan. Wow, crazy. Itu gue gak expect satu. Yang gue gak expect kedua adalah gue bisa nikah dari e-sport loh. Iya, itu juga. Gue gak expect hal itu juga sih. Kalau gue mungkin dari seluruh stakeholder ya saling support dari mulai game publisher, owner tim e-sport dan kita organisasi. Menurut gue kita bareng-bareng dari mulai atlet juga punya job desk masing-masing untuk merubah tadi stigma game ini dari negatif menjadi positif. Itu yang paling penting. That's all. Aku harap sih scene e-sport di Indonesia masih bisa berkembang dan apalagi sinergisnya lah pokoknya. Terus ya komunitasnya bisa tetap solid lah dan Amin. Ya. kurang-kurangin toxic Betul. Itu penting, itu penting. Itu yang kayaknya sekarang lagi ingin diselesaikan gak cuma dari komunitas tapi dari publisher mungkin ya Pak Agung ya. Betul. Masalah toksik dan segala macamnya. Itu yang lagi kita kurang. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton, makanya kalau lagi nonton jangan toksik. Jangan jadi provokator, nikmatin aja gamenya. E-sports pokoknya. asik tapi nggak toxic. Nah itu dia, e-sport asik tapi nggak toksik. Jadi mendingan kita sekarang main game aja. Nama gamenya adalah True or False. Nanti bakal ada pertanyaan yang dikeluarkan ya. Nanti tinggal jawab benar atau salah aja. True or false? E-sport dan main game itu berbeda, Pak Agung. True. 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 True? True. Tuh. Saya juga true. Oke, yang berikutnya. True or false? E-sport itu butuh bakat dan latihan yang konsisten. True banget. Nggak butuh bakat, butuh latihan konsisten. Jadi? Gue nggak percaya bakat. I don't believe in talent. True False or dong. False. Ya. false? Gue true. Queenie? True sih. True, gue true juga. Gue tim mayoritas. Kita lanjut lagi. True or false? Industri e-sport Indonesia saat ini bisa bersaing di kancah internasional dan membawa nama baik Indonesia. True dan sudah terjadi. True dan sudah terjadi. True. Saya juga true langsung dah. True. Queenie? True. True ya. Oke, itu aja sedikit mini games kita untuk True or False-nya. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nontonin Leaders on Leaders di CXO Media. Pokoknya nggak kerasa banget ini perbincangan kita. Jadi terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah nyempetin sharing di sini, buat Pak Agung, buat Ko Geri, Mas Ibnu dan juga Queenie udah menyempatkan waktunya untuk diskusi di CXO Media untuk Leaders on Leaders-nya. Dan buat teman-teman di rumah atau dimanapun yang lagi nonton, thank you juga buat yang udah nonton. Jangan lupa juga nih buat saksikan semua episode ataupun episode-episode selanjutnya Leaders on Leaders hanya di www.cxomedia.id. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue pasal berdiri. Dadah. Dadah.